Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirangga Wandira dari Teknik Informatika Universitas Langlang Buana. Akan sedikit menjelaskan tentang ubiquitous computing. Ubiquitous computing adalah peningkatan metode penggunaan komputer dengan membuat perangkat komputasi tersedia di lingkungan fisik sekitar kita, dan perangkat tersebut seperti atau seolah-olah tidak nampak bagi penggunanya. Atau pada pengertian pada umumnya, ubiquitous computing secara terminologi berarti komputasi di mana-mana, yang berarti kita dapat melakukan komputasi di mana saja, kapan saja, tanpa perlu berada di depan perangkat komputer atau off desktop. Lalu tujuan dari ubiquitous computing. Tujuan dari ubiquitous computing atau persuasive computing adalah membawa komputasi di dalam dunia nyata yang memungkinkan manusia berinteraksi dengannya dengan cara yang lebih alami seperti bicara, bergerak, menunjuk, dan menyentuhnya. Lalu, konsep dasar mengenai ubiquitous computing. Konsep dasar mengenai ubiquitous computing pertama kali dikenalkan oleh Gordon Moore pada tahun 1965, di mana Moore mengamati bahwa jumlah transistor pada sebuah sirkuit meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, di mana pengamatan si Gordon Moore mengemukakan bahwa di masa depan seluruh alat elektronik akan saling terhubung dan dikontrol pada sebuah komputer secara otomatis. Sementara itu, istilah ubiquitous computing tersendiri pertama kali diperkenalkan oleh Mark Weiser pada tahun 1988, di mana menurut Mark Weiser, ubiquitous computing adalah peningkatan metode penggunaan komputer dengan membuat perangkat komputasi tersedia di lingkungan fisik sekitar kita. Lalu karakteristik dari ubiquitous computing. Yang pertama, personal device, di mana pemakai dilengkapi dengan peralatan pribadi yang mudah dibawa atau portable seperti PDA, smartphone, komputer kecil, laptop atau notepad yang mudah dibawa, atau sejumlah peralatan nirkabel yang saling terhubung membentuk suatu body area network. Lalu network arsitektur. Para pemakai bergerak dalam suatu jaringan komunikasi nirkabel heterogen yang membentuk suatu jaringan berkabel yang lebih luas. Peralatan pemakai saling terhubung menggunakan jaringan nirkabel berbasis infrastruktur. Selanjutnya, service provisioning. Layanan bagi pemakai disediakan di berbagai tempat berbeda di dalam lingkungan AMI, di mana pemakai dapat menggunakan layanan tersedia dengan sumber-sumber daya yang terhubung tanpa kabel. Lalu, sensing arsitektur. Lingkungan AMI dilengkapi dengan jenis sensor. Sensor ini membuat interaksi antara pemakai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan menjadi lebih efisien. Sensor ini akan menangkap informasi dari lingkungan secara terus-menerus dan memantau aktivitas yang dilakukan para pemakai. Dan yang terakhir, karakteristik dari ubiquitous computing. Pemakai berinteraksi dengan layanan melalui satu multimodal user interface yang menggunakan peralatan pribadi untuk berkomunikasi. Multimodal communication memungkinkan pemakai mengakses layanan tidak hanya pada saat mereka duduk di depan PC, tapi juga pada saat mereka bergerak bebas dalam lingkungan AMI. Lalu contoh ubiquitous computing seperti handphone, e-learning, mobil, ruangan, dan kelas. Kelebihan dan kekurangan dari contoh-contoh tersebut. Yang pertama yaitu pada handphone, di mana kelebihannya kita dapat mengakses informasi di mana saja dengan gadget yang dimiliki seperti handphone, smartphone, tablet, iPad, dan sebagainya. Dan kekurangannya penyalahgunaan kemudahan akses informasi seperti mengakses informasi tentang soal yang sedang diujikan pada saat ujian. Lalu, kelebihan dan kekurangan pada e-learning. Kelebihannya yaitu memberikan kemudahan pada seluruh mahasiswa ataupun pelajar dalam belajar tanpa harus datang langsung ke kampus atau ke sekolah.
Sedangkan kekurangannya membuat mahasiswa ataupun pelajar menjadi malas karena tanpa adanya pengawasan dari dosen ataupun guru. Selanjutnya mobil, di mana kelebihan dari mobil saat ini telah dilengkapi dengan smart badge yang berisi microchip yang menjadikan mobil saat mendekati gerbang pagar rumah dan pemancar pada pagar tersebut mengenai kendaraan atau sensornya, maka secara otomatis gerbang pagar akan terbuka. Lalu kekurangannya, hanya mobil tertentu saja yang bisa membuka gerbang pagar rumah tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana tanpa disadari saat ini kita telah berada pada era ubiquitous computing, di mana setiap orang dapat memiliki atau menggunakan perangkat komputasi lebih dari satu perangkat. Seperti secara bersamaan kita memiliki laptop, handphone, kartu kredit, ID card, dan lain-lain. Semua perangkat komputasi tersebut seolah-olah sudah menyatu dengan kita, sehingga terlihat tidak nampak kehadiran teknologi wireless yang makin mengembangkan perangkat-perangkat Ubicom ini, di mana-mana manusia satu sama lain dapat saling terkoneksi melalui berbagai macam sensor dan interface. Selain itu, aplikasi ini semakin ringan dan ukurannya semakin kecil, namun fungsionalitasnya sangat besar, juga berperan penting dalam pengembangan Ubicom atau ubiquitous computing ini. Cukup sekian presentasi saya. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.